Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Minta tolong untuk Riri pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum materi lagi sampaikan, saya tak absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Mana ada yang tahu anak? Sakit ya. Oh, kita doakan bersama-sama. Yang sakit, putra, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Baik, anak sekalian, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Pak Iki menjelaskan. Ya, ada yang masih ingat kemarin materi yang sebelumnya masih ingat tentang apa? Tentang sifat-sifat Rasulullah. Tentang sifat-sifat Rasulullah. Ada yang tahu? Sifat-sifat Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Satu apa? Siddiq. Terus 2 apa? Siddiq, amanah, tabligh, dan fadhona. Masya Allah, luar biasa. Masih ingat ya? Jadi ingat, sifat-sifat Rasulullah itu ada 4. Ini yang perlu kita tauladani bersama-sama. Selalu direfleksi, selalu diulang lagi. Karena apa? Karena Rasulullah, Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Menjadi contoh yang baik, menjadi suri tauladan yang baik. Masuk salah satunya yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fadhona. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, boleh kalian lihat. Nah, perlu kalian ketahui. Nah, di sini menjelaskan tentang alasan hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Terus perjalanan hijrahnya dan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu hijrah? Ada yang tahu apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah tempat. Apa? Pindah tempat, yaitu menyelamatkan agama dan menjalankan perintah Allah. Nah, di sini dalam sejarah Islam, jadi hijrah Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Perjalanannya sangat luar biasa. Tidak mudah untuk sampai ke tujuannya. Harus melintasi beberapa rintangan-rintangan yang sudah dilalui oleh Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Satu, karena di situ ada kaum Quraisy yang selalu menekan keras
dan ingin menghancurkan agama Islam yang berada di Mekah. Terus berikutnya, dan ada rencana juga bahwa Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya kaumnya akan dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di mana Rasulullah hijrahnya? Yaitu di kota Yasrib, di kota di Madinah. Dan beliau mengajak para sahabat-sahabatnya, terutama sahabat yang sangat luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga mengikuti perjalanannya beliau. Dan mereka juga keluar dari kota Mekah bukan secara terang-terangan. Karena apa? Karena memang sudah diintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau ada Rasulullah dan para sahabatnya, maka akan disikat, akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dari itu beliau, insyaallah, Allahu Akbar, Rasulullah dengan para sahabatnya diam-diam keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Selepas dari itu, Rasulullah tidak langsung pergi begitu saja, tidak langsung jalan begitu saja. Namun di situ ada wahyu dari Allah, perintah dari Allah bahwa Rasulullah dengan para sahabatnya yaitu disuruh bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Masya Allah, luar biasa. Jadi pertolongannya Allah itu langsung. Kalau Allah sudah menunjukkan memberikan pertolongan kepada siapapun hambanya, khusus Rasulullah, maka beliau selamat dari serangan kaum Quraisy. Dan selama berada di Gua Sur, beliau ini juga memerintahkan semacam binatang ya, termasuk laba-laba yang bikin sarang di Gua Sur, sehingga kaum Quraisy itu melihat bahwa Gua Sur itu tidak ada penghuninya. Sampai di sini fahim. Jadi orang Quraisy mengira bahwa di Gua Sur itu tidak ada penghuni. Nah, selama perjalanannya Rasulullah ke Madinah, ini beliau alhamdulillah sudah merasa aman. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Mereka melewati jalan-jalan yang sudah dilewati, dan itu pun juga tidak mudah. Cacian, makian, ancaman, bahkan juga Rasulullah itu disawat pakai batu dan bahkan kotoran. Ini sangat keji sekali ya kaum Quraisy itu. Nah, tapi beliau tidak putus asa. Beliau itu tidak mundur, tetap beliau menjalankan perintah Allah, yaitu terus hijrah ke Madinah, dan juga ditemani oleh Abdullah bin Quraisy. Beliau adalah salah satu penunjuk jalan yang tipis, sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang sekitar tidak tahu bahwa perjalanannya Rasulullah menuju ke Madinah itu tersembunyi. Terus perjalanan ini juga ya sangat luar biasa, yang melelahkan, capek, lapar, haus. Beliau perjalanannya bukan melewati belantara hutan-hutan yang rindang, tapi di gurun. Beliau sangat luar biasa. Sejarahnya menyebarkan agama Islam tidak hanya di satu tempat saja, tapi ke tempat yang lain, sehingga kita bisa merasakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Nah, bagaimana para
kaum yang ada di kota Madinah mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang kaum Madinah sangat luar biasa menyambutnya, sampai disambut dengan lagu-lagu qasidah-qasidah yang mungkin kalian sudah pernah dengar. Apalagi qasidahnya ketika menyambut Rasulullah ketika qiyam, ada yang tahu? Oke, satu juga. من سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. Boleh dicontohkan semuanya anak-anak. Kisah tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah membawa manfaat pada kita. Oke, sebelum Pak Hakim tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Rasulullah bersembunyi di mana saat menghindari kejaran musuh? Ada yang tahu Rasulullah bersembunyi di mana saat dikejar oleh musuh atau kaum Quraisy? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Di Gua Sur. Di Gua Sur, bagus, tepuk tangan gua. Baik, terima kasih. Terus ada lagi yang ditanyakan? Ya, Pak. Oke, silakan. Hijrah itu apa, Pak? Hijrah. Ada yang tahu tadi hijrah itu apa? Hijrah adalah apa? Perpindahan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan materi kali ini itu membawa manfaat kepada kita semuanya, bahwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah tidak main-main. Satu, nah ini pentingnya berjuang membela kebenaran. Terus berikutnya sabar menghadapi segala cacian, ujian ataupun orang-orang yang menghina Rasulullah. Terutama kepada kita juga yang bersabar, macam orang-orang kita gojlok ini, itu tidak boleh. Jadi meskipun kita di gojlok seperti itu, jangan ngomong kalian menjot, maksudnya apa maksudnya? Nah ini terus sabar gitu. Terus semangat. Beliau itu pantang menyerah. Ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bukan sedikit, bukan sebentar. Ya, bukan 1 hari atau 2 hari. Nah, terus berikutnya hijrah, jadi bukan hanya berpindah tempat dari satu kepada tempat yang lain, tapi hijrah itu kembali kepada kita juga. Yang selama ini kita itu biasa berkata kotor, biasa menjelekkan temennya, atau biasa juga. Nah dari situ kita hijrah apa? Memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri. Dari situ, ayo kita bareng-bareng semuanya hijrah. Yang biasa mulut kita berkata kotor, yang biasa kita itu menjeleki temannya, menjelek-jelek temannya, nah itu kita harus bersihkan hati kita untuk selalu berbuat baik. Baik anak sekalian, sebelum mengakhiri mungkin ini ada sedikit buat evaluasi ya, ya, silakan kalian tulis. Saya mau kebiasaan buruk saya mau tulis. Nah setelah itu saya mau hijrah. Nah, niat kalian menghijrahkan diri untuk selalu berbuat baik. Silakan tulis di situ, kumpulkan. Ya.
Oke. Sudah? Sudah? Oke, sudah, silakan kumpulkan. Ayo kumpulkan, sudah? Pinter-pinteran ya. Ya, sudah. Nah, nanti ini akan menjadi salah satu evaluasi kita bersama ya. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan pelajaran kali ini membawa manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.